Pursuit of the Truth, Bab 15. Ada sebuah pepatah yang berbunyi, jika kau hanya memiliki semangat bertarung tetapi tidak memiliki kemampuan fisik untuk mendukungnya, pada akhirnya, kau tetap akan kalah. Su Ming telah belajar di bawah bimbingan sesepuh sejak ia masih muda. Sesepuh itu memiliki banyak gulungan di rumahnya dan Su Ming telah membaca hampir semuanya. Ada banyak pengetahuan di sana dan ia selalu menginginkan lebih banyak lagi. Kebijaksanaan yang diwariskan leluhurnya secara bertahap meresap ke dalam pikiran Su Ming seiring berjalannya waktu. Namun, kebijaksanaan itu tidak pernah memiliki kesempatan untuk bersinar. Saat Su Ming mengejar nyawa seseorang, sedikit demi sedikit kebijaksanaan yang telah bersemayam di kepalanya mulai muncul ke permukaan. Yuqi merasa sangat cemas. Awalnya dia berpikir bahwa dia tidak bisa melarikan diri dan telah memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan putus asa. Namun tepat di depan matanya, dia melihat jarak antara mereka semakin bertambah. Kemudian, tepat ketika dia berpikir dia bisa melarikan diri, jarak antara mereka kembali menyempit dan proses ini terus berulang. Setelah hal ini terjadi beberapa kali, dia tidak lagi memiliki keinginan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pertarungan sampai mati. Sulit baginya untuk kembali ke kondisi mental seperti itu. Namun di mata Su Ming, berserker dari suku Gunung Hitam hanyalah mangsa, dan mangsa yang sangat ketakutan. Begitu dia mulai merasakan sedikit harapan, dia bisa perlahan-lahan mencabik-cabiknya. Su Ming menggunakan metode ini untuk melemahkan kepercayaan diri dan keberanian Yuqi. Saat pengejaran berlanjut, dia akan memperlebar jarak dan membiarkan orang lain memiliki ilusi keamanan. Su Ming samar-samar ingat salah satu gulungan itu mengatakan bahwa begitu mangsa mengalami periode waktu yang lama berganti-ganti antara keadaan cemas dan rileks, kelelahan dan penderitaannya akan meningkat secara eksponensial. Penyiksaan semacam itu sudah cukup untuk menghancurkan jiwa seseorang. Su Ming hanya memahami logika di baliknya terakhir kali, tetapi ketika dia mengejar, dia perlahan mulai sepenuhnya memahaminya. Pengetahuan yang dia peroleh perlahan menjadi naluri. Dia bahkan tidak perlu melakukannya dengan sengaja, tubuhnya bergerak sendiri dan memberinya hasil yang diinginkannya. Hari itu menandai pertama kalinya Su Ming membunuh seseorang dan pertama kalinya dia memburu manusia dengan tujuan membunuhnya. Itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mengalami perubahan kepribadian. Di sisi lain, Yuqi adalah satu-satunya orang yang akan mengalami proses perubahan Su Ming. Yuqi dapat merasakannya dengan jelas, tetapi dia tidak tahu apa yang menyebabkan perubahan itu. Dia hanya merasa kepercayaan diri dan keberaniannya berkurang setelah pemandangan aneh kematian temannya, dan secara bertahap terkikis sedikit demi sedikit selama pengejaran. Bahkan, pada suatu titik, dia tidak lagi memiliki keinginan untuk menoleh ke belakang. Meskipun Su Ming adalah seorang berserker tingkat 2 di alam pemadatan darah seperti dirinya, dia merasa bahwa begitu dia menoleh ke belakang, dia pasti akan mati. Jika dia terus melarikan diri, dia merasa bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ia sangat takut sehingga tidak menyadari kelelahan yang semakin meningkat. Hal ini terutama terjadi ketika ia menyadari bahwa pemuda itu telah menghilang di suatu titik saat jarak antara mereka terus bertambah. Kelelahan hampir membuatnya berlutut ketika akhirnya menyadari hal itu, tetapi ia tidak bisa beristirahat. Ia memilih untuk mengertakkan gigi dan terus berjuang. Sayangnya, hal ini tidak berlangsung lama. Ketika dia melihat siluet Su Ming muncul di sudut matanya lagi, kelelahan yang dirasakannya langsung meningkat 10 kali lipat. Hal itu hampir membuat Yuqi gila. Dia adalah seorang berserker yang jatuh. Dia pasti seorang berserker yang jatuh. Yuqi merasa tubuhnya gemetar ketakutan. Saat melarikan diri, dia sampai di sebuah persimpangan. Jika dia berbelok ke kiri, dia akan masuk ke bagian hutan yang lebih dalam dan meninggalkan gunung api hitam. Jika dia berbelok ke kanan, dia akan mengraul gunung api hitam dan kembali ke suku gunung hitam. Su Ming sudah lama mengetahui tentang persimpangan itu. Dia menyipitkan matanya dan mengabaikan rasa lelahnya sendiri. Dia memusatkan seluruh energinya ke kakinya, meningkatkan kecepatannya dengan satu ledakan dahsyat. Dia tidak mengejar, melainkan memilih untuk menerobos hutan dan mendekati belokan kanan di persimpangan tersebut. Jelas bahwa dia telah memprediksi pilihan Yuqi untuk berjalan ke kanan. Itulah sebabnya dia memilih untuk berbelok ke kanan dan memperpendek jarak di antara mereka.
Saat dia bergegas maju, Suming mengeluarkan busurnya dan menembakkan beberapa anak panah ke arah belokan kanan. Saat anak panah melesat di udara, semuanya mengenai pepohonan di jalur kanan. Ujung anak panah menancap ke tunggul dan bulu-bulunya bahkan berdengung saat bergetar di udara. Suara dengungan itu sepertinya memiliki semacam kekuatan aneh. Saat suara itu sampai ke telinga Yuchi, dia ragu-ragu. Suming mengejar Yuchi dengan kecepatan penuh sekali lagi dan menyerang dengan busurnya. Yuchi menjerit histeris dan hendak berbelok ke kanan ketika Suming tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, memberi Yuchi kesan yang salah. Ia merasa bahwa jika ia berlari ke kanan, Suming pasti akan menyusulnya. Jika ia melarikan diri ke kiri, ia akan mampu memperlebar jarak di antara mereka karena Suming membuat keputusan yang salah. Dia masih bisa mendengar suara dengung dari anak panah. Yuchi menggertakkan giginya dan mengubah arah, berbelok ke kiri. Tak lama kemudian, dia menghilang ke dalam hutan. Ekspresi menakutkan melintas di mata Suming di tengah kelelahan, dan bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Dengan cepat, dia mencabut anak panah dari pepohonan dan terus mengejar pria dari suku Gunung Hitam itu. Jika kau bisa mengendalikan arah pelarian musuhmu, maka kau bisa mengendalikan tubuhnya, gumam Suming. Dia ingat pernah membaca kata-kata ini di suatu tempat di salah satu gulungan kulit binatang. Sebelumnya dia tidak bisa memahaminya, tetapi sekarang dia mengerti artinya. Saat ia mengejar, waktu berlalu dengan lambat. Tak lama kemudian, malam tiba dan bulan naik tinggi di langit. Saat cahaya bulan menyentuh salju di tanah, cahaya itu memantulkan cahaya putih yang menerangi hutan dengan kilauan keperakan meskipun saat itu malam hari. Selama pengejaran, Suming telah mengubah jalur pelarian Yuchi sebanyak 3 kali, secara bertahap mengendalikan tubuh pria itu untuk berlari ke arah yang diinginkannya. Dia menyentuh monyet kecil yang tak sadarkan diri yang terbaring di dadanya, ekspresi lembut muncul di matanya yang lelah dan merah. Yuchi telah melemparkan monyet kecil itu ke arah yang berlawanan saat Suming pertama kali memaksanya mengubah arah. Namun karena itu, jarak antara mereka semakin bertambah. Menyingkirkan monyet kecil itu ternyata berhasil bagi Yuchi. Suming segera berlari ke arah monyet kecil itu, membuat Yuchi menghela napas lega dan kecepatannya meningkat. Meskipun begitu, hal itu tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, Yuchi melihat anak panah berdesing di sisinya, semuanya datang dari belakang. Ini sekali lagi hampir membuat Yuchi gila. Bintang-bintang di langit bersinar terang seperti mata yang mengamati pengejaran di hutan. Yuchi sudah kelelahan, langkah kakinya goyah, tetapi apa yang dirasakannya secara fisik tidak penting. Yang terpenting adalah kondisi mentalnya. Mentalnya sudah hancur, dia menyesalinya. Dia menyesali telah menemukan lubang kecil itu. Dia menyesali telah mengejar kera api. Semua ini tidak akan terjadi jika dia tidak melakukan semua itu. Di hadapannya, terbentang hutan yang dipenuhi berbagai macam tumbuhan. Meskipun sedang musim dingin, ia tetap tidak bisa melihat ke bagian terdalam hutan. Saat Yuchi masih ragu dan mempertimbangkan untuk masuk ke dalam hutan, siluet Suming muncul di tepi hutan. Dia berdiri di sana, bernapas terengah-engah. Kabut putih tebal keluar dari mulutnya dan matanya dipenuhi dengan kedinginan yang menusuk. Dia tidak langsung mengejar, tetapi memilih untuk menunggu. Tempat ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Jika kau bisa keluar dari sini hidup-hidup meskipun kelelahan seperti ini, kau bisa menganggap dirimu sangat beruntung. Gumam Suming setelah napasnya mulai teratur. Tepat setelah ia selesai berbicara, sebuah jeritan mengerikan terdengar di tengah kesunyian hutan. Jeritan itu bergema di hutan, membuat merinding semua orang yang mendengarnya. Setelah beberapa saat, tangisan itu berangsur-angsur melemah sebelum akhirnya berubah menjadi rintihan yang samar. Suming berjalan menuju arah suara itu dalam keheningan yang hikmat. Dia berjalan perlahan ke dalam hutan, setiap langkahnya diperhitungkan dengan cermat. Setiap kali dia melangkah beberapa langkah ke depan, dia akan melihat sekeliling sebelum memilih untuk mundur, memutari tempat tertentu, atau melompat ke depan. Itu adalah tempat berburu suku Gunung Kegelapan. Area hutan itu dipenuhi jebakan dan lokasi jebakan tersebut tidak diketahui oleh siapapun kecuali anggota suku Gunung Kegelapan. Bahkan Suming hanya mengetahui lokasi sebagian besar jebakan, bukan semuanya. Seandainya Yuchi dalam kondisi sempurna saat masuk, dia mungkin bisa keluar hidup-hidup. Namun karena kondisinya saat itu,
dia telah menentukan nasibnya sendiri begitu melangkah masuk ke tempat itu. Itu sama saja dengan melangkah ke dalam perangkap mautnya sendiri. Su Ming melangkah maju dengan hati-hati. Rintihan itu perlahan-lahan menjadi lebih lemah saat sampai ke telinganya. Saat Su Ming berjalan perlahan, dia melihat Yuci tertancap di pohon oleh sederetan duri kayu yang tajam dan tebal, sebesar tubuh pria dewasa. Seluruh tubuhnya berlumuran darahnya sendiri, tetapi dia belum mati. Dia masih menggigil dan mengerang lemah. Su Ming melangkah maju dengan tenang dan begitu berada di sisi Yuci, dia menatapnya. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan tanduknya dan menggorok leher Yuci. Yuci berjuang mati-matian selama beberapa saat sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Sebelum matanya kehilangan cahaya, pandangannya tertuju pada Su Ming dan dipenuhi kebencian. Su Ming terdiam. Dia memotong tali jebakan dan mengambil apapun yang tersisa di tubuh Yuci. Dia mengeluarkan sedikit bubuk penyebar darah yang tersisa dan mengubah tubuh itu menjadi tumpukan tulang. Kemudian dia mengubahnya menjadi debu dengan menyentuhnya. Ia berbalik tanpa suara dan berjalan keluar dari hutan. Begitu berada di luar, ia menatap bulan di langit dengan tatapan ragu. Ini adalah kali kedua ia membunuh seseorang. Ia tidak bisa menggambarkan perasaannya. Ada rasa gugup, takut, dan ketidakpastian. Setelah sekian lama, dia menghela napas. Suku Gunung Hitam berasal dari aliran yang sama dengan suku Gunung Gelap, tetapi setelah bertahun-tahun, mereka telah menjadi musuh bebuyutan. Jika salah satu suku menjadi lebih kuat, suku lainnya akan menghadapi ancaman pembantaian. Semua laki-laki akan dibunuh dan para perempuan akan dibawa pergi untuk membantu reproduksi suku tersebut. Untunglah hal itu tidak terjadi. Selama bertahun-tahun, para tetua dari kedua suku berada pada level yang sama. Mereka tidak akan mudah memicu perang. Dia menarik napas dalam-dalam. Kelelahan menyelimuti seluruh tubuh Su Ming. Dia menggertakkan giginya dan menyeret tubuhnya yang kelelahan jauh, sangat jauh. Saat fajar tiba dan matahari terbit, Su Ming kembali ke tempat yang biasa ia gunakan untuk merendam ramuan di gunung api hitam. Wajahnya pucat pasi. Ia merangkak masuk ke dalam gua, dan begitu berada di dalam, ia jatuh ke samping dan pingsan.